Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 ini harusnya kita udah masuki pertemuan ke-10 ya. Namun karena kapan hari itu kan ada libur di pas jam kalian, sehingga kita masih masuk ke pertemuan 9. Untuk perhitungan dan penerapan konsep aliran kritis, saat ini kita belajar hitung-hitungan untuk menetapkan aliran kritis. Tujuannya di sini kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan kriteria dan penggunaan konsep aliran kritis serta mampu menghitung kedalaman kritis dan menggunakannya untuk penentuan debit dari suatu aliran. Dari prinsip energi dan prinsip momentum yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya di semester waktu materi mekanika fluida juga sudah sempat disinggung, maka dapat disimpulkan beberapa kriteria dari aliran kritis. Yang pertama, angka Froude-nya atau FR-nya itu sama dengan 1. Pada saluran dengan kemiringan kecil, theta kecil, eta kecil, dan koefisien pembagian kecepatan alfa sama dengan 1, kecepatan aliran sama dengan kecepatan rampat gelombang. Nah, ini persamaannya sederhana. Dalam persamaan itu dinyatakan V sama dengan G dikali D besar sama dengan akar C kecil, di mana V adalah kecepatan rata-rata aliran meter per sekon, D besar adalah kedalaman hidrolik M, G adalah gaya gravitasi meter per sekon kuadrat, dan C adalah kecepatan rambat gelombang celerity dalam satuan meter per sekon. Jadi V, diingat, nanti bisa dicek di PPT yang akan di-share. Nanti rekamannya akan di-share, kemudian akan ditampilkan PPT-nya juga. V sama dengan G kali D akar sama dengan akar C. Yang ketiga, kriteria aliran kritis yang ketiga, tinggi kecepatan sama dengan setengah dari kedalaman hidrolik. Jadi persamaannya dinyatakan V kuadrat per 2G sama dengan D per 2, di mana V kecepatan rata-rata aliran meter per sekon, G gaya gravitasi meter per sekon kuadrat, D kedalaman hidrolik M. Dan yang keempat, kriterianya untuk debit tertentu energi spesifiknya minimum. Dalam persamaan dinyatakan D turunan ya, ini D per E per DH sama dengan 0. Yang kelima, untuk debit tertentu, kalau tadi energi spesifik, ini untuk gaya spesifik juga minimum. Persamaannya DF per DH sama dengan 0. Untuk energi spesifik minimum, maka debit alirannya maksimum. Untuk lebih memahami tentang kriteria-kriteria yang tadi yang saya maksud, gaya spesifik minimum, energi spesifik minimum, maka energinya juga menjadi alirannya menjadi maksimum. Kita lihat pada gambar berikut ya. Ini adalah contohnya penampang kritis. Penampang dari suatu aliran di mana di situ terjadi aliran kritis. Aliran kritis itu sudah disampaikan kemarin ya. Ini ya. Ini kan salurannya tinggi. Ini adalah saluran, kita buat yang sejajar dengan saluran, terus kita buat yang sejajar yang sama dengan ini aliran tekukan alirannya ini. Nah, ini kan mulai kritis di sini, mulai belok di sini. Nah, coba kalian pahami secara logika. Ketika dia berada di sini, ini kan mulai tenang gitu ya. Nah, ketika mulai dia mau menurun dengan beda ketinggian seperti ini, maka energi yang dibutuhkan untuk di aliran itu turun, energinya otomatis menjadi sangat minimum. Dia nggak butuh energi banyak untuk mendorong aliran itu turun. Sama dengan gayanya pun sama seperti itu juga. Jadi energinya minimum, gaya yang diperlukan juga minimum. Akibatnya, kalau secara logika ini bisa dilogikakan. Kalian nggak usah melihat rumus-rumus dulu, kalian pahami secara logika. Ini ketika dia turun, maka tidak butuh dorongan untuk dia turun, gayanya juga kecil, energinya minimum, gayanya minimum, dan otomatis yang sangat maksimum itu adalah mana tandanya nih? Yang sangat maksimum adalah debit alirannya. Yang jelas lebih deras dibandingkan dengan yang di sini. Jadi di sini maksimum turunnya itu maksimum, gitu ya. Jadi kalian melogikakannya seperti itu. Ini adalah kedalaman kritisnya. Kedalaman kritis, kalau ini adalah kedalaman dasarnya. Kan ini sejajar dengan ini. Untuk aliran kritis,
Apabila kondisi aliran kritis terjadi di sepanjang saluran, maka alirannya itu dinamakan aliran kritis. Apabila aliran kritis terjadi di sepanjang saluran prismatis, bentuknya kayak trapesium dan lain-lain, maka untuk debit tetap kedalaman kritis di setiap penampang di sepanjang saluran itu sama, sehingga seragam gitu ya. Ini udah kita bahas sebelumnya tentang IO kemiringan. Ini IO itu kemiringan dasar, IC itu adalah kemiringan apa? Kemiringan kritisnya. Waalaikumsalam. Aliran kritis atau mendekati kritis tidak stabil. Di sini permukaannya agak berombak. Nah, dalam hal aliran kritis dan aliran seragam, kemiringan dasarnya seperti yang dilihat di gambar tadi ya, kedalamannya sama dengan kedalaman kritisnya. Nah, kemiringannya ini disebut dengan kemiringan kritis atau tandanya IC. Mana tadi gambarnya? Ini ya, kemiringan kritis. Terus kemiringan saluran disejajarkan dulu dengan salurannya, dasar saluran. Nah, kemiringan ini disebut juga dengan kemiringan batas karena kemiringan lebih landai daripada kemiringan kritisnya, kemiringan salurannya, sehingga otomatis membuat alirannya jauh lebih lambat. Nah, kalau kondisinya seperti ini yang subkritis kemarin itu yang sudah kita bahas. Terus kalau curam, kemiringannya sangat curam, membuat alirannya menjadi aliran superkritis. Nah, ini masuk ke inti dari pertemuan hari ini, perhitungan untuk mencari kedalaman kritis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara aljabar. Cara ini biasanya digunakan untuk penampang saluran sederhana seperti penampang-penampang yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti trapesium, terus yang bentuknya segi 4 itu. Nah, itu contoh soalnya ya. Kita masuk contoh soal. Hitung kedalaman kritis dari kecepatan aliran pada saluran terbuka berpenampang trapesium yang mempunyai lebar dasar B-nya 6 meter, kemiringan tebing 1 vertikal dan 2 horizontal, dan debit alirannya Q sama dengan 17 meter kubik per sekon. Nah, ini tadi lebar salurannya 6 meter, terus vertikalnya 1, horizontalnya 2. Nah, terus kita sudah disebutkan ya tadi di depan itu, luas penampang salurannya B ditambah ZY dikali Y. Ini B-nya, terus ini Z-nya. Ini Z-nya 2, terus ini Y. Jadi 6 ditambah 2Y dikali Y. Atau kalau dikeluarkan 2 dikali 3 plus Y dikali Y meter persegi. Kemudian lebar permukaannya, ini yang perlu diingat, ini luas penampang atau A, dan lebar permukaan air. Lebar permukaan air itu berarti ini. Nah, T-nya berarti B ditambah 2ZY. B ditambah 2ZY. Kebetulan di sini Z-nya 2, jadi 2 kali 2 Y, 4Y. Jadi 6 ditambah 4Y. Atau di 2-nya dikeluarkan 2 agar bisa dicoret ya nanti. 2 dibuka kurung 3 ditambah 2Y meter. Kalau luas penampang meter persegi, sedangkan lebar permukaan air satuannya adalah meter. Kemarin yang UTS banyak yang keliru di perhitungan gara-gara tidak memperhatikan satuan. Yang sentimeter belum diubah menjadi meter, langsung dikalikan aja, dimasukin aja. Nah, harapannya untuk ukuran kalian itu sudah tidak terjadi lagi hal seperti ini. Jadi benar-benar diteliti lebih lagi. Nah, langsung masuk ke kedalaman hidrolik. Tadi kita sudah mendapatkan angka A-nya dan kita sudah mendapatkan angka T-nya. A, luas penampang salurannya, dan lebar permukaan airnya.
masuk kemudian ke kedalaman hidrolik. Kedalaman hidrolik, luas penampang dibagi dengan lebar permukaan air. D sama dengan A besar dibagi T. Nah, langsung dimasukin aja. Jadi fungsi tadi mengeluarkan angka 6 plus 2Y menjadi E kali Y sama dengan 2 dikali 3 plus Y dikali Y itu dalam rangka memudahkan kalian menghitung di sini. Misalnya di awal-awal kalian tidak mau menjadikan ini seperti ini, cuman ini doang nggak masalah. Tapi nanti ketika perhitungan sudah mulai diatur strategi seperti ini. Aljabar lah. Sehingga hasilnya adalah 3 plus Y dikali Y per 3 plus 2Y meter. Kenapa meter? Karena yang tadi atas meter persegi, di bawah meter. Coret-coret meternya tinggal 1, sehingga tinggal meter saja. Kemudian selanjutnya yang dicari setelah kedalaman hidrolik yang dicari, maka selanjutnya mencari kecepatan rata-rata aliran. Ya. V sama dengan Q per A. Ini debitnya, ini adalah luas penampang. Debitnya tadi 17 meter kubik per sekon dibagi A luas penampang 2, 3 ditambah H, jadi Y itu sama dengan H ketinggian dikali H meter persegi. Nah, dapat hasil seperti ini. Pada kondisi aliran kritis, tinggi kecepatan sama dengan setengah dari kedalaman hidrolik, karena kita sekarang berbicara tentang aliran kritis. Maka ini sudah ada tadi di depan ya rumusnya. V2 per 2G sama dengan D kuadrat per 2. Terus dibuat seperti ini, kalian masukkan satu-satu, muncullah persamaan seperti ini. Nah, untuk cara aljabar ini, setelah kita menemukan persamaan terakhir seperti ini, 7,4 dikali 3 plus 2 YC sama dengan 3 plus YC kali YC pangkat 3. Nah, setelah itu digunakan cara coba-coba, artinya dimasukkan misalnya YC-nya berapa? YC-nya 0,5 dimasukkan di sini. 0,5, apakah hasilnya mendekati gitu, dicoba satu-satu. Terus 0,6 misalnya, atau 0,7. Presensi ini masih bisa. Katanya ini kok tidak bisa. Katanya siapa? Coba Anita nyoba. Nah, pada kondisi aliran kritis, mana tadi ya? Nah, ini sampai sini. Nah, habis itu kalian coba ini. Misalnya nyobanya awalnya kan nilainya dari 0 sampai 1. Misalnya kalian nyoba 0,4 sama dengan di sini juga 0,4. Hasil yang sebelah kiri berapa, hasil sebelah kanan berapa. Misalnya hasilnya 2, terus ini 4, kan masih agak jauh. Terus coba-coba sampai hasilnya mendekati. Nah, terus jadi yang jawabannya itu adalah yang mendekati. Nah, di sini yang mendekati adalah nilai YC sama dengan 0,84. Nanti kalian coba masukkan 0,84, di sini 0,84, 0,84. Terus kalian coba yang lain juga 0,5, 0,5, 0,4. Membandingkan antara yang kiri hasilnya berapa dan yang kanan hasilnya berapa. Gitu. Nah, setelah YC-nya ketemu, baru dimasukkan ke rumus luas penampang kritisnya, karena tadi bentuknya masih bentuk aljabar ya. Bentuk persamaan tadi masih bentuk persamaan. Ketika sudah menemukan angka YC atau H-nya, maka dimasukkan ke sini angka 0,84, jadilah 6,45 meter persegi. Kemudian kecepatan kritisnya juga akhirnya ketemu, dimasukkan nilainya 2,64 meter per sekon. Nah, itu ini nggak usah ya pakai kurva. Nah, sekarang masuk yang ini metode grafis. Untuk metode grafis ini untuk penampang saluran yang complicated atau cukup rumit. Kalau yang sederhana kalian bisa pakai aljabar, yang agak rumit bisa pakai metode grafis. Sebenarnya dua-duanya juga bisa. Yang mudah pun pakai metode grafis, jadi lebih gampang yang depan tadi. Nah, caranya kalian buat tabel seperti ini, terus ditulis di sini H, A-nya itu kan tadi dimasukkan ya. A itu luas penampang 6 per 2H dikali H, T-nya dimasukkan, Z-nya A per
akar A per T dimasukkan juga. Jadi dicoba, misalnya kalau hanya 0,1, A nya berapa, T nya berapa, Z nya berapa. Kalau hanya 0,2, ini kan dari 0,1 sampai 1 dimasukin, dicoba. Jadi ada berapa perhitungan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 perhitungan. Nah kalian hitung seperti ini. Nah kemudian hasil dari yang kalian kerjakan dimasukkan ke dalam sebuah kurva Y vs Z. Nah Y ini yang H tadi, yang H 0,1, 0,2. Jadi yang jadi apa namanya, yang jadi absisnya itu adalah Z, kemudian ini Y ordinatnya H, yang H atau Y. Nah nilainya dimasukkan ke sini, terbentuklah kurva seperti ini. Nah kemudian dari tabel tersebut dihitung juga nilai Z-nya. Z-nya rumusnya Q dibagi akar G. Q-nya atau debitnya itu 17 dibagi akar 9,81 didapatlah 5,43. Jadi untuk kritis ya, Z pada kondisi kritis. Sehingga kalian tarik 5,43 kira-kira berada di mana nih posisi Z. Nah berarti kan di antara 5 sampai 6. Jadi ini untuk biar presisi harus menggunakan kertas millimeter blocks. Nanti kalau ada soal silakan menggunakan kertas millimeter blocks kerjakannya. Nah mana tandanya, mana nih? Nah ini ditarik dari 5,43, ditarik garis sampai ke sini, ketemu di sini, sampai ketemu yang garis kurva pertemuan di sini, baru ditarik ke ordinatnya. Nah dari sini akhirnya ketemu nilainya, Y-nya atau H-nya adalah 0,84. Inilah jawabannya. Yang kita cari kan hasil akhirnya itu adalah ini. Gitu. Sehingga lalu kemudian setelah ketemu seperti yang tadi, cara aljabar dimasukkan nilai-nilai ini ke luas penampang, terus kemudian dimasukkan ke ini ya, setelah ketemu 0,84 dimasukkan ke rumus ini, dan dimasukkan ke rumus ini, ketemulah luas penampangnya berapa dan juga lebarnya berapa dan kecepatannya berapa. Yang ditanyakan lebar dan luas dan kecepatan. Nah ini silakan untuk latihan dikerjakan di kertas millimeter blocks, nanti di scan terus dikirim di classroom. Jangan dikirim di WA, dikirim di classroom, karena kalau di WA cenderung hilang.